Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, minta ampun kepada rakyat. Agar apa? Agar kelak di akhirat engkau tidak akan dituntut oleh rakyat dan masyarakat. Betul? Saya kasih nasihat begini kepada engkau sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan, tetapi sebagai presiden. Kenapa? Karena saya sayang dan saya tidak mau kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Makanya saya tanya supaya hadir di sini, siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Siap hancur di NKRI? Siap mati di NKRI? Allahu Akbar! Indonesia merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Assalamualaikum. Terakhir, sebelum saya tutup, Habib kenapa nggak mau bahas nasab? Habib kenapa nggak mau bahas Kenapa nggak mau bahas nasab? Saudara-saudara, ketahuilah, ketika ada anjing-anjing yang menggonggong seekor singa, tidak akan meladeninya. Tahu kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yaitu kemungkinan adanya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat, seperti KM 50, Kanjuruhan, ya, dan kasus-kasus yang tidak diselesaikan, sehingga berhak dan terus bisa dituntut. Dan yang kedua, Sobat Era sekalian, kasus dugaan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat terlihat dan ceto welo-welo. Kedua. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Seperti mengobok-obok kepengurusan partai politik, kemudian curang dalam pemilihan umum dan lain sebagainya. Kalau curang dalam pemilihan umum, saya meragukan ya, ada sebuah tim yang berani mengungkapkan ini karena akan berpengaruh pada Prabowo Subianto akhirnya. Jadi tidak mungkin akan diungkapkan, akan terungkap hal seperti ini. Tapi whatever it is ya, ini pembelajaran bagi kita semua bahwa kekuasaan itu ada batasnya, ada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, mudah-mudahan mata segera recovery ya. Tetapi kendati begitu saya mau membacakan ada hal yang menarik ya dari seorang Habib kontroversial, sudah lama saya tidak mendengar beritanya ya, memberikan dua wasiat kepada Jokowi. Apa saja? Yang jelas Habib Bahar ya, Habib Bahar bin Smith ya,
sebenarnya bin Smith bin Sumaid ya, tetapi kadang-kadang dibilang bin Smith. Bergetar, ini dua wasiat Habib Bahar untuk Jokowi pasti dimintai pertanggungjawaban ya. Oke. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian dan nanti saya akan ada diskusi di kantor pusat Ormas Syarikat Islam dan nanti akan ada mudah-mudahan semacam statement apakah kita tetap gercos ya. Lagu gercos juga bisa dimainkan terus ya. Oke. Kita bacakan ya, Jakarta FIFA. Dari fifa.co.id, penceramah Habib Bahar bin Smith menyampaikan dua wasiat untuk Presiden Joko Widodo yang pada Oktober mendatang jabatannya bakal berakhir. Saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebelum masa jabatanmu berakhir, hendaklah kau melakukan dua hal, ujar Bahar ya. Pertama, dia meminta mantan wali kota Solo itu untuk menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberinya mandat serta kepercayaan memimpin selama 2 periode. Ya, oke. Berterima kasihlah kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan padamu selama 10 tahun untuk memimpin Indonesia, kata Bahar. Kedua, murid Habib Rizik Syihab itu meminta Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kebijakan yang mungkin merugikan rakyat. Kalau murid Habib Rizik rasanya enggak ya. Tetapi kalau dia menghormati Habib Rizik, saya pernah mendengar langsung dari Bahar bin Smith. Kenapa dia menghormati ya Habib Rizik, karena pada masa sulit Habib Rizik lah yang membela dia. Laki-laki 39 tahun itu juga berpesan agar Jokowi meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan, baik terlihat maupun tidak selama ia menjabat Presiden Republik Indonesia. Pastilah ya. Yang kedua, di masa akhir jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan yang kau lakukan yang mungkin menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, menderita dan kelaparan imbuhnya. Tidak itu saja bro, ya orang meninggal, orang mati karena Jokowi ada juga. Orang dipenjarakan karena Jokowi ada juga. Orang yang kehilangan pekerjaannya karena Jokowi ada juga. Karena sontoloyonya ini kadang-kadang yang namanya aparat di bawah banyak yang menjadi penjilat. Begitu ada kritik terhadap Jokowi langsung ditindak ya. Dan kemudian pas banget tapi giliran yang mengkritik fufu fafa kepada Prabowo tidak ada tindakan apapun. Minta maaflah kepada rakyat atas kesalahan baik yang tampak terlihat ataupun yang tidak, sambungnya. Pada kesempatan itu Bahar juga menyinggung soal hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang pemimpin. Dia menyebut bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Jangan sampai engkau menjadi orang yang rugi gara-gara di akhirat kau sudah membawa bakal pahala banyak, kemudian datang rakyatmu mengadu kepada Allah. Habis pahalamu, tinggal dosa-dosamu terangnya. Karena setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Itu wasiat saya kepada Jokowi yang akan habis masa jabatannya pungkasnya. Ya saudara sekalian, kita baca komentar. Pak Jokowi tidak butuh nasihat dari narapidana. Tidak level dan tidak penting juga. Mending nasihatmu nasihati dirimu sendiri. Habib, itu lebih bermanfaat. Habib Rizik divonis bukan karena dia nyolong ya. Tapi karena dia membela keyakinan dengan berani dan gagah berani. Jadi beda bro ya. Kalau di penjara karena nyolong itu ya. Beda ya. Oke sobat era sekalian, coba kita bacakan ya komentar sobat RH sekalian. Tetapi standar, tapi kalau didalami maknanya penting untuk diresapi oleh Presiden Jokowi. Pertama, berterima kasihlah kepada rakyat Indonesia yang telah menjadikan Jokowi menjadi presiden. Ya, entah prosesnya jujur atau tidak. Itu soal yang saya pun tidak bisa memberikan penilaian. Tetapi intinya karena rakyat Indonesia lah maka seorang Jokowi, the carpenter, tukang kayu
yang hidup di tepi Bengawan Solo tiba-tiba bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua, tidak hanya 1 periode tetapi 2 periode. Menjadi sosok yang memenangkan pertarungan pemilihan secara langsung untuk orang yang kedua setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Sama-sama menjabat 10 tahun alias 2 periode. Maka berterima kasihlah kepada rakyat Indonesia. Yang kedua bro, ya, minta maaflah kepada orang yang Anda kasih terima kasih tersebut. Karena bisa jadi dan sangat mungkin dan bahkan it happened already bahwa kebijakan Anda selama 10 tahun itu menyakiti rakyat. Bahkan mungkin saja menghilangkan nyawa rakyat. Maka baik langsung maupun tidak langsung, Presiden akan bertanggung jawab mengenai 2 hal ini yang paling bahaya. 1, yaitu kemungkinan adanya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat, seperti KM 50, Kanjuruhan, ya, dan kasus-kasus yang tidak diselesaikan, sehingga berhak dan terus bisa dituntut. Dan yang kedua Sobat Era sekalian, kasus dugaan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat terlihat dan ceto welo-welo. Kedua. Nah yang ketiga adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Seperti mengobok-obok kepengurusan partai politik, kemudian curang dalam pemilihan umum dan lain sebagainya. Kalau curang dalam pemilihan umum, saya meragukan ya ada sebuah tim yang berani mengungkapkan ini karena akan berpengaruh pada Prabowo Subianto akhirnya. Jadi tidak mungkin akan diungkapkan, akan terungkap hal seperti ini. Tapi whatever it is ya, ini pembelajaran bagi kita semua bahwa kekuasaan itu ada batasnya, ada akhirnya. Semalam saya bertemu dengan Faisal Assegaf yang mengatakan tanggal 1 Oktober dia akan mengumpulkan para tokoh. Saya bilang kasih mereka kesempatan untuk mini orasi, menyikapi apa yang sebaiknya dilakukan pada tanggal 20 Oktober, terutama setelah atau pasca lengsernya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau dengan ngakak saya mengatakan poll tracking itu kepuasannya 86,5%, maka RH Channel juga memiliki versi lain. Ya, oke lah, mungkin dia anggap metodenya ilmiah dengan 1200 random sampling, multi-stage random sampling. Ini tidak pakai random-randoman, tidak pakai sampling-samplingan, tapi everybody, anyone, ya, can cast their votes. Jadi mereka dapat mengisi dan sekarang sudah 58.000 yang voting ditampilkan ya. Apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? Puas 4%. Sangat puas cuma 2%. Tidak puas 13%. Sangat tidak puas 78%. Tidak tahu 2%. Jadi kalau kita gabung antara tidak puas yang 13% dan sangat tidak puas 78%, maka ada 91% ya lebih yang menyatakan tidak atau sangat tidak puas. Angkanya beda banget bro dengan 86,5% yang katanya puas. Tapi cara nanyanya sontoloyo. Sangat puas, cukup puas. Harusnya gradasinya sangat puas, puas. Ya kan? Tidak puas, sangat tidak puas. Itu baru gradasi yang tidak abu-abu. Tapi kalau cukup puas, kurang puas, itu gradasinya abu-abu. Sehingga permainan itulah yang kemudian dilakukan oleh lembaga survei ini yang saya menganggap berkepentingan untuk menaikkan atau menghasilkan survei yang bagus tentang Jokowi. Sorry to say ya. Karena saya lihat aneh pertanyaannya. Kok pertanyaan tidak clear? Kurang puas, kemudian cukup puas, ya itu gak jelas itu pertanyaan itu, tidak ceto welo-welo ya. Tampilkan ya, itu. Jadi kalau kita bilang dimintai pertanggungjawaban tadi, ya inilah ya masyarakat minta pertanggungjawaban karena kepemimpinan Presiden Jokowi membuat masyarakat tidak puas bahkan sangat
tidak puas. Dan apa bentuk pertanggungjawabannya itu? Ya banyak orang yang kemudian menuntut agar Presiden Jokowi paling tidak diadili. Kita mulai tradisi seorang presiden bisa diadili karena kesontoloyoannya di dalam menggunakan jabatannya. Apalagi kalau kita kaitkan ya, kalau bisa ditampilkan separuh begitu ya, biar agak besar sedikit. Kalau di ini agak kasihan nanti kalau di apa? Kalau di HP. Jadi ini yang kita begini ya. 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, seharusnya kan bangsa ini jauh lebih baik. Tapi ujung-ujungnya dia tunjukkan nepotisme dengan memaksa Gibran yang tidak cukup kualitas, tidak cukup umur untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Berikutnya adalah ada hal-hal yang mangkrak, ya, legacy yang punya potensi untuk mangkrak seperti IKN dan lain sebagainya. Ada soal-soal HAM yang tidak diselesaikan, bahkan bisa jadi terlibat sebagai baik crime by commission maupun crime by omission. Baik karena melakukan maupun karena membiarkan. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita lihat dan kita garis bawahi ya. Coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH sekalian ya. Don't touch me. Udah bang, gak usah bahas dan dengarkan Bahar. Ini orang luar biasa, ngaku ulama tapi sering pamer harta. Bahkan sekarang ada video dia merokok di kamar rumah sakit. Dia juga sering ucap hadis lemah dan palsu. Kalau begitu saya tidak bisa berkomentar ya, don't touch me. Karena saya tidak di dalam kapasitas punya kemampuan untuk mengetahui hadis apakah itu palsu atau tidak. I don't know exactly. Saya hanya melihat dia sebagai fenomena sosial politik saja ya. Pak, apakah Jakarta sudah bukan ibu kota sehingga petinggi PKS yang dulu menolak IKN sekarang nyebut Jakarta sebagai DKJ? Munafiknya para elit PKS. DKJ tetapi masih tetap ibu kota, kan aneh kan? Karena ada pasal peralihan, ibu kota itu pindah kalau ada kepresnya. Kan lucu. Ya udahlah ya. Saya mengatakan tetap ya kan ibu kota ya. Dengan cara pura-pura toleran, para PKIsme saat dapat panggung langsung deh bikin gerakan anti Habib, anti Islam, anti Pancasila. Ya betul, Kiai pribumi sudah benci Habib karena tukang. Oke. Itu nggak penting ya. Biarkanlah Jokowi mempertanggungjawabkan dosanya di alam barzah yang gelap dan akan menjepit jasad Mulyono ditemani dosanya yang wujud jadi makhluk menyeramkan dan berbau busuk. Don't touch me, nggak boleh juga bilang begitu ya, karena kita bukan malaikat, apalagi kita bukan Tuhan ya. Lampu wasiat Aladin. Minum kopi sehari habis berapa gelas bang? Belum tentu segelas sehari. Kadang-kadang nggak minum juga saya. Jokowi presiden paling licik, culas, raja bojong dan kejam pada umat Islam. Bukan raja bohong, raja bojong dibilang. Habib Bahar mantap. Siang Bung Refli, maaf tolong kasus Pupu Papa selalu disisipkan di tiap pembahasan biar selalu diingat oleh rakyat. Suruh tuh lembaga survei sebutkan siapa yang bayar. Jelas-jelas rakyat tidak puas dengan Mulyono. Yang disurvei Refli Harun itu hanya kepada anggotanya sendiri, grup yang hanya kelompoknya. Yayong Marjono, saya tidak menyalahkan Anda, tapi juga tidak bisa membenarkan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kita tidak tahu siapa yang mengisi survei saya, siapa yang mengisi polling saya. Ya, karena anyone, everybody, ya bisa ngisi dan berpartisipasi. Tidak ada restriksinya. Karena itu ini jauh lebih terbuka sebagai sebuah refleksi. Memang di channel saya, tetapi channel saya tidak dibatasi, siapapun bisa nonton, ya kan? Presiden Jokowi pun bisa mengisi polling. Jadi will be no problem at all. Ya. Karena itu Anda jangan cemas ya, saya tidak merekayasa apapun. Ya. Saya tidak merekayasa apa. Enggak bisa ya kiri kanan ya. Kalau yang begini kan lucu jadinya. Oke, saya tidak merekayasa apapun, yang jelas 58.000 orang yang sudah voting berbanding dengan 1.200 polling.
Ya ada plus dan minusnya, makanya saya bilang lihatlah ini sebuah fenomena sosialnya. Pertanyaannya jelas, puas, ya kan? Tidak puas, ya, sangat tidak puas, ya. Black and white. Bukan ragu-ragu, bukan nyelundup-nyelundup, ya, kurang puas. Kemudian cukup puas. Masa dari sangat puas ke cukup puas itu kan lucu. Puasnya sendiri tidak di state, ya kan? Sehingga orang bermain di wilayah ragu-ragu itu, ya. Begitu saudara sekalian, ya. Jadi saya tidak berpretensi bahwa ini adalah survei yang benar, tapi everybody can cast his vote, ya, in my polling. Jadi itu yang membedakan, ya. Jadi tidak dipilih. Kemudian apa benar Bung Refli dan RG di ban TV? I don't know exactly, ya. Saya menyerahkan kepada TV untuk mengundang dan tidak mengundang. Bisa jadi karena saya dianggap bodoh, ya, tidak pantas menjadi narasumber. Maybe, ya. Atau sebaliknya, karena terlalu vokal dengan pemerintahan, kemudian televisi punya preferensi jangan ini karena terlalu direct, ya, terlalu kental dan jelas warnanya. Cari yang rodok-rodok netral sini. I don't know exactly, ya. Saya tidak pernah berpikir lagi sekarang, ya, untuk menyenangkan atau tidak menyenangkan orang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebaik-baiknya saja, ya. Saya pertanggungjawabkan dan channel saya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan suara saya, ya. Tidak perlu kemudian di layar kaca bernama televisi. Jadi kalau diundang alhamdulillah, tidak diundang tidak apa-apa, ya. Semalam saya diundang ILC, Indonesia Lawyers Club, memang basisnya di YouTube juga bukan televisi. RH percaya sama Pangi, lihat dia sekarang menjelekkan Anies dan membela Mulyono. Saya percaya kepada suatu survei yang tidak dibiayai oleh bohirnya. Kalau dibiayai oleh bohirnya, dia akan bikin survei yang melipir. Survei yang tadi kata-katanya tidak tegas, puas tidak puas, ya. Asumsi saya, survei ini takut mendapatkan angka di mana yang tidak puas akan banyak. Makanya dibikin kalimat yang agak abu-abu, sangat puas, cukup puas, kurang puas, ya kan? Lalu apa lagi? Tidak puas. Jadi tidak ada gradasinya, ya. Gitu loh. Nah, gradasi itulah yang kemudian in between, main tipis-tipis, ya. Begitu saudara sekalian, ya. Dan ini tidak bisa dikotak-katik, bisa dikotak-katik kalau saya, ya, malah bisa dikotak-katik kalau saya. Itu sobat era sekalian yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat karena saya harus siap-siap ada diskusi yang saya harus hadiri tentang Jakarta, ya, tentang pilkada Jakarta, arah pilkada Jakarta, dan tentu saya akan menyampaikan sikap gercos, ya, gercos, ya kan. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan kita bertemu lagi malam, ya. Kalau sekarang saya mau keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.